agensi dengan anak buah kapal yang membuat perjanjian atau kontrak pelayanan. Anak buah kapal, kebangsaan atau warga negara, nomor paspor. Disebut pihak pertama. Nama lengkap perusahaan atau agensi yang mempekerjakan anak buah kapal asing disebut pihak kedua. Pihak pertama dengan ini menunjukkan pihak kedua untuk menangani atau mengurus hal-hal berkaitan dengan pelayanan terhadap anak buah kapal dan hal-hal lainnya. Kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan persyaratan perjanjian kontrak pelayanan isi sebagai berikut. Masa berlaku perjanjian kontrak pelayanan tahun, bulan, tanggal sampai dengan tahun, bulan, tanggal berikutnya. Kedua belah pihak pertama dan pihak kedua belah pihak apabila ada keinginan untuk memperpanjang perjanjian atau pelayanan sebelum habis masa berlakunya, kedua belah pihak harus menyetujui dan secara tertulis membuat perjanjian kontrak pelayanan yang baru. Pasal kedua, isi perjanjian pekerjaan. Pihak kedua akan mengatur atau menempatkan pihak pertama yang kebangsaan atau warga negara pada pekerjaan kapal tangkap ikan, city, dan nomor kapal dengan jenis pekerjaan sebagai ABK. Pasal ketiga, jenis pelayanan. Pihak kedua harus membantu pihak pertama dalam mengurus kelengkapan dokumen dan administrasi terhadap perekrutan pekerja di kapal ikan negara Taiwan, serta pengurusan izin keluar masuk ke imigrasian. Pihak kedua harus menyampaikan informasi kepada pihak pertama terkait peraturan undang-undang yang berlaku di Taiwan, ada istiadat atau kebudayaan, kebiasaan sehari-hari, jenis pekerjaan, gaji, tunjangan kesejahteraan, hak dan kewajiban milik pekerja di Taiwan, serta informasi terkait lainnya. Pihak kedua harus membantu pihak pertama dalam mengantar antar jemput ke tempat kerja yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh majikan atau perusahaan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau masa kontrak kerja berakhir. Pihak kedua harus membantu mengatur pemulangan pihak pertama kembali ke negara asal. Pihak kedua harus membantu pihak pertama untuk berkomunikasi dengan majikan atau perusahaan dalam hal mengkoordinasikan pekerjaan dan menyelesaikan apabila terjadi perselisihan, serta membantu menyampaikan aturan kebiasaan hidup sehari-hari sehingga pihak pertama memahami dan mengerti isi peraturan kontrak pelayanan. Apabila ada kebutuhan untuk masuk negara Taiwan, pihak kedua harus mengatur pihak pertama untuk pergi ke rumah sakit yang telah dituju oleh pemerintah pusat atau pemerintah kota maupun pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan medis atau kesehatan, termasuk pemberian vaksinasi yang telah ditentukan negara Taiwan. Selama masa berlaku perjanjian kontrak pelayanan, apabila pihak pertama mengalami kecelakaan luka parah atau bahkan sampai mengakibatkan kematian, pihak kedua harus mengetahui majikan menghubungi anggota keluarga pihak pertama dan membantu mengurus serta menangani segala urusannya, atau membantu pihak pertama untuk kembali ke negaranya dan memberikan layanan konsultasi informasi terkait lainnya, membantu majikan untuk mengurus jenazah dan barang-barang pribadi pihak pertama untuk dibawa kembali ke negaranya dan membantu mengurus penggantian asuransi. Apabila pihak pertama melanggar peraturan atau undang-undang dan harus dipulangkan karena alasan tertentu, pihak kedua harus membantu pengurusan pemulangan, namun segala biaya yang dikeluarkan oleh pengurusan pemulangan harus ditanggung oleh pihak pertama. Pihak kedua harus memberikan layanan penerjemah dan konseling kepada pihak pertama setiap per 3 bulan melalui telepon atau cara lain untuk membantu mengatasi stres dalam bekerja, adaptasi lingkungan, menghubungi keluarga atau saudara, dan lain-lain. Dalam kondisi yang mendesak, nomor telepon pihak kedua yang dapat dihubungi 0883348893. Pasal keempat, biaya, besaran biaya dan cara penarikan serta pengembalian biaya. Pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua terkait biaya penempatan anak buah kapal dan besarannya dengan rincian biaya sebagai berikut: biaya pengurusan paspor, BST, biaya surat izin BST, biaya pembuatan kartu anak buah kapal, biaya pemeriksaan kesehatan,
biaya transportasi, biaya sign-on bandara, asuransi, pinjaman untuk tinggalan keluarga. Cara pembayaran biaya-biaya di atas. Pihak kedua yang membayarkan dahulu, majikan membayarkan dahulu, pihak pertama yang membayar sendiri. Apabila biaya-biaya di atas majikan atau pihak kedua yang membayarkan dahulu, maka pihak pertama harus menggantinya sekali dalam 1 bulan dengan cara tunai. Apabila pihak pertama telah membayar biaya tersebut di atas terlebih dahulu, namun memutuskan perjanjian kontrak pelayanan saat sebelum pihak pertama direkrut jadi naik kapal, maka selain dari administrasi dokumen yang telah usai, pihak kedua harus mengembalikan biaya sisa biaya pengurusnya yang belum terpakai. Semua biaya yang dibebankan yang tercantum dalam butir pertama dari pasal yang mengatur biaya telah disesuaikan dengan daftar biaya atau daftar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal kelima, kewajiban pihak pertama. 1. Pihak pertama harus memberikan informasi keterangan data pribadi yang jelas dan benar pada pihak kedua untuk keperluan pengurusan administrasi atau dokumen anak buah kapal. Apabila informasi keterangan data pribadi yang diberikan tidak benar atau salah sehingga mengakibatkan pihak pertama tidak dapat diberangkatkan atau dipulangkan, maka pihak pertama harus bertanggung jawab sepenuhnya dan membayar ganti rugi kepada pihak kedua. Pihak pertama harus menepati dan mematuhi suatu perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, mengembalikan peminjaman biaya tepat pada waktu yang tertera dalam pasal keempat di atas. Pihak kedua, kewajiban pihak kedua. Sebelum perjanjian atau kontrak pelayanan ini ditetapkan atau ditandatangani, pihak kedua harus memberikan penjelasan secara terperinci kepada pihak pertama, memberi waktu 5 hari kepada pihak pertama untuk membaca dan mempelajari isi perjanjian atau kontrak pelayanan agar ketentuan dan aturan dalam perjanjian atau kontrak pelayanan ini dapat dipatuhi dan dilakukan dengan tepat atau benar. 2. Pihak kedua wajib melaksanakan ketentuan dan aturan sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian atau kontrak pelayanan. 3. Dalam perjanjian kontrak pelayanan ini, pasal keempat yang menyangkut soal biaya, pihak kedua harus menyimpan semua tanda terima atau kuitansi pembayaran dengan baik. Apabila pihak kedua ada perjanjian pemberian gaji terlebih dahulu, saat pihak kedua memberikan gaji harus menyertakan lampiran daftar rincian gaji kepada pihak pertama. Pasal ke-7, aturan perjanjian atau kontrak pelayanan, perubahan, pemutusan kontrak kerja, pelanggaran dan ganti rugi. Perjanjian atau kontrak pelayanan ini mulai berlaku atas kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua. Apabila telah terjadi perubahan, penambahan atau penghapusan dari isi perjanjian atau kontrak pelayanan ini tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari kedua belah pihak, maka perjanjian atau kontrak pelayanan ini tidak berlaku atau tidak sah. 2. Pihak pertama dapat mengakhiri perjanjian kontrak ini kapan saja setiap saat, namun harus memberitahukan terlebih dahulu secara lisan atau tertulis sebelum 30 hari. Pihak kedua apabila akan mengakhiri perjanjian atau kontrak harus memberitahukan terlebih dahulu secara lisan atau tertulis sebelumnya 30 hari dan harus dengan persetujuan pihak pertama serta mengatur pengurusan semua administrasi dokumen keperluan untuk pindah agensi. 3. Apabila masa perjanjian kontrak ini telah berakhir, maka semua ketetapan aturan dan isinya tidak berlaku lagi. Namun apabila masa perjanjian kontrak ini telah berakhir dan kapal penangkap ikan tersebut masih beroperasi di laut, maka masa perjanjian kontrak ini secara otomatis diperpanjang sampai kapal penangkap ikan tersebut selesai beroperasi dan kembali ke pelabuhan. 4. Pelanggaran, kerusakan, dan ganti rugi. Karena pemutusan kontrak lebih awal sehingga pihak ketiga mengalami kerugian, pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, terkecuali hal atau masalah tersebut tidak berhubungan dengan pihak yang bersangkutan, tidak termasuk dalamnya. Apabila salah satu dari pihak pertama dan pihak kedua tidak melakukan atau menunda melaksanakan kewajiban yang tertera dalam perjanjian kontrak
ini sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab sepenuhnya dan membayar ganti rugi. Pasal ke-8, pembuatan iklan dan dokumen lampiran terkait pihak kedua sebagai agensi dalam menjalankan tugas menyebarluaskan hal terkait pencarian tenaga anak buah kapal asing juga harus dilampirkan ke dalam perjanjian kontrak ini. Pasal ke-9, ketentuan kerahasiaan. Pertama, pihak kedua harus menjaga kerahasiaan informasi, data pribadi dan persyaratan perekrutan kerja pihak pertama dan tidak boleh menggunakan untuk keperluan yang tidak benar atau tidak seharusnya. Kedua, apabila pihak kedua melanggar ketentuan tertera dalam paragraf tersebut dan menyebabkan kerugian pada pihak pertama, maka pihak kedua harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. Pasal 10, cara penyelesaian perselisihan atau sengketa. Apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dalam perjanjian pelayanan dengan memperhatikan kepentingan umum, prinsip keadilan, dan prinsip etikat yang baik. Kedua, apabila ada lebih dari 30 hari sejak hari dimulai musyawarah masih belum mencapai kesepakatan, maka dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota untuk membantu menyelesaikan perselisihan atau dapat menghubungi hotline pengaduan pekerja asing 1955 untuk dapat mengajukan tuntutan hukum perdata. Ketiga, kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua sepakat berdasar kepada peraturan undang-undang yang berlaku di Taiwan dan di Pengadilan Tinggi Pintong yang pertama mengenai perselisihan sengketa ini, namun tetap memperhatikan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Pasal ke-11, hal lain-lain. Jika ada hal-hal yang belum diselesaikan dalam perjanjian atau kontrak ini, harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kebiasaan, kejujuran, dan prinsip kesetaraan serta keuntungan bersama untuk mencapai kata sepakat. Pasal ke-12, perjanjian kontrak pelayanan ini dibuat dalam dua rangkap dan masing-masing pihak pertama memegang satu rangkap sebagai haknya. Pihak pertama maupun pihak kedua tidak dapat meminta kembali dokumen perjanjian atau kontrak pelayanan antara pihak lainnya. Bila ada ketidaksesuaian dengan terjemahan perjanjian kontrak kerja ini, maka yang digunakan sebagai acuan adalah tulisan bahasa Mandarin. Perjanjian kontrak kerja antara majikan dengan anak buah kapal yang bukan warga negara Taiwan yang bekerja di luar negara Taiwan yang membuat dan yang bertanda tangan di bawah ini. Pihak pertama, nama pelaku bisnis, nama perwakilan, nomor telepon, alamat. Pihak kedua, nama pelaut, nomor KTP, paspor atau kartu identitas pelaut, alamat, dan nomor telepon. Pihak pertama yang mempekerjakan pihak kedua, nomor KTP, nomor paspor atau kartu nomor identitas pelaut. Sebagai ABK di atas kapal ikan, untuk bekerja sebagai penangkap ikan di lautan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan. Kedua belah pihak menyetujui untuk merumuskan kontrak kerja ini. Maka perjanjian kontrak kerja antara lain meliputi pasal 1, masa berlaku perjanjian kontrak kerja. Kontrak kerja ini berlaku dimulai sejak tanggal, bulan dan tahun hingga berakhir pada tanggal, bulan dan tahun. Apabila kedua belah pihak menyetujui perpanjangan kontrak sebelum berakhirnya kontrak kerja melalui persetujuan kedua belah pihak serta tidak menyelesaikan administrasi terkait, persetujuan kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis. Apabila kapal tengah berada di lautan, maka pelayan melebihi masa kontrak, maka kontrak kerja akan diperpanjang secara otomatis hingga pelayanan tersebut berakhir. Pasal kedua, gaji pihak kedua, tunjangan serta tata cara pembayaran. Gaji pihak kedua setiap bulan adalah sebesar 450 USD, tidak boleh kurang dari 450 US dollar. Bagi yang belum genap bekerja selama 1 bulan, gaji dihitung berdasarkan jumlah hari Anda bekerja.
Standar penghitungan gaji harian adalah sebesar 1/30 dari gaji bulanan. 2. Perihal utang pihak kedua ditulis secara jelas pihak kreditur atau pemberi utang, jenis keperluan utang dan nilai utang tentang keseluruhan cara pembayaran utang.